Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi Muhammad Arisanda selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang pembelajaran di era pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan panelis kita pada pagi hari ini. Yang pertama Mbak Haniatul. Selamat pagi Mbak Haniatul. Selamat pagi. Selamat bergabung. Yang kedua Mas Syahrul Arifin. Selamat pagi Mas Syahrul Arifin. Pagi. Selamat bergabung. Yang ketiga Mbak Agnes Ya Amin. Selamat pagi Mbak Agnes. Selamat pagi Mas Jundi. Selamat bergabung. Dan yang terakhir Mas Trinaldi Rido. Selamat pagi Mas Trinaldi Rido. Selamat pagi. Selamat bergabung. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada panelis untuk menyampaikan opini atau argumennya. Silakan panelis yang pertama Mbak Haniatul. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mengungkapkan argumentasi saya mengenai topik pada hari ini. Yaitu saya membuat sebuah artikel yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh. Diketahui bahwa tahun 2020 ini proses pembelajaran dalam dunia pendidikan mengalami perubahan. Hal tersebut dikarenakan adanya virus corona atau COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia ini. Kemudian, dampak dari COVID-19 ini terkhusus ketika di dunia pendidikan, yaitu yang dulunya mungkin ketika kita belajar yaitu tatap muka, sekarang kita jarak jauh atau melalui online, yaitu melalui gadget, HP, internet, seperti itu. Namun dengan pembelajaran jarak jauh tersebut ada sisi positifnya, yaitu siswa ataupun guru dapat menguasai dan meningkatkan kompetensi terkait penggunaan teknologi dalam proses belajar ataupun mengajar. Karena dengan diterapkannya kebijakan belajar dari rumah, maka akan mengharuskan siswa, guru, dan orang tua untuk cepat menguasai teknologi yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Orang tua harus senantiasa mendampingi anaknya untuk menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, guna menghindari penggunaan teknologi atau gadget ke arah yang kurang bermanfaat. Kemudian pelaksanaan pembelajaran jarak jauh juga menuntut kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak mengurangi kualitas materi dan target pencapaian belajar siswa. Akan tetapi, harus diketahui bahwa guru harus dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik agar mudah diterima dan dipahami oleh siswa meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Atau tidak, seorang guru harus memiliki inovasi, kreativitas bagaimana cara untuk memberikan suatu materi agar si siswa dapat memahami walaupun dari jarak jauh. Kemudian dampak negatifnya tersendiri yaitu banyak sekali siswa yang merasa bosan dan juga kelelahan karena apabila melalui online mereka tidak dapat paham, susah paham. Dan kemudian apabila online juga membutuhkan yang namanya paket data, sehingga itulah dampak negatifnya. Itulah dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Haniatul. Silahkan panelis yang kedua, Mas Syahrul Arifin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran masa COVID-19. Saat ini, Corona menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi pada paru-paru, hingga bisa menyebabkan kematian.
Salah satu permasalahan yang muncul dengan adanya coronavirus yaitu kegiatan belajar mengajar yang tidak boleh dilakukan secara tatap muka langsung. Tentunya, dengan situasi tersebut, pemerintah mencari solusi yang tepat untuk tetap menjalankan kegiatan pendidikan. Akhirnya, pemerintah menemukan metode yang tepat dalam pembelajaran di masa COVID-19, yaitu dengan daring methods atau metode daring. Metode tersebut diberlakukan dengan tujuan agar para murid-murid, guru, maupun dosen tidak terkena virus corona yang sangat amat membahayakan. Dengan diberlakukan metode daring, banyak para tenaga pendidik yang gagal dalam mengajar para murid-muridnya. Dikarenakan sistem mengajarnya sangat berbeda dengan metode biasanya yang dilakukan secara offline. Dengan metode daring tersebut juga membuat para murid-murid kurang memahami hal-hal apa saja yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi, diharapkan untuk tenaga pendidik, baik guru, dosen, serta untuk mahasiswa atau murid-murid untuk cepat dalam beradaptasi di dalam proses pembelajaran secara daring di masa COVID-19. Metode daring tersebut memiliki kekurangan, seperti kurang efektif dalam pembelajaran. Akan tetapi, di mana ada kekurangan, di situ pula pasti ada kelebihannya. Contohnya, ketika kita diberi tugas, maka dapat langsung dikumpulkan dalam sebuah aplikasi e-learning tanpa perlu kita pergi ke sekolah maupun ke kampus. Kesimpulannya, pembelajaran yang diterapkan dalam masa pandemi COVID-19 ialah menggunakan metode daring, karena hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tepat dan efektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, serta dengan adanya metode ini diharapkan untuk seluruh murid-murid atau siswa dan para pengajar untuk cepat beradaptasi dalam proses pembelajarannya. Semoga wabah COVID-19 dapat diatasi di negeri kita, dan semoga saja wabah ini dapat hilang sehingga kita semua dapat kembali lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih, itulah argumen saya tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Syahrul Arifin. Silakan panelis yang ketiga, Mbak Agnesia Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Jundi. Di sini saya akan menyampaikan tentang kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran jarak jauh. COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, ternyata COVID-19 ini bisa menyerang ke siapa saja, mulai dari bayi dan juga anak-anak. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan yang berada di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak pada sejumlah sektor termasuk sektor pendidikan. Berbagai kebijakan diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah memutuskan untuk meliburkan siswanya dan mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini diterapkan mulai 16 Maret 2020. Berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, tentu terdapat kekurangan dan juga kelebihan yang berpengaruh terhadap pembelajaran. Pembelajaran daring akan lebih efektif jika didukung oleh sarananya seperti laptop, smartphone, dan juga jaringan internet. Kelebihan dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah, pertama, kita dapat mengakses dengan mudah materi yang ingin dipelajari dengan menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua adalah waktu belajar yang fleksibel.
Artinya pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu belajar. Yang ketiga adalah wawasan yang luas. Dengan diterapkannya pembelajaran jarak jauh melalui internet, tentunya kita akan menemukan banyak hal baru yang semula belum diketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang disampaikan pada e-learning belum terdapat di buku. Kemudian yang keempat adalah guru, siswa maupun orang tua yang dituntut untuk menggunakan berbagai macam teknologi informasi sehingga mereka tidak tertinggal dan mampu untuk mengetahui mekanisme pembelajaran secara online ini. Kemudian pembelajaran jarak jauh membuat orang tua bisa lebih memantau dan mengetahui perkembangan belajar anaknya. Di samping kelebihan tentunya juga terdapat kekurangannya, yaitu jaringan internet yang terkadang tidak stabil. Maka akan sulit bagi kita untuk mengakses e-learning. Hal ini tentunya masih dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah-daerah yang tertinggal. Selain itu, harga pemakaian data internet masih dirasa cukup mahal untuk beberapa kalangan masyarakat, menyebabkan pembelajaran jarak jauh menggunakan internet tidak efektif. Kemudian metode pengajaran yang sifatnya satu arah menyebabkan interaksi pengajar dan siswa menjadi berkurang, sehingga siswa itu akan sulit memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya. Yang terakhir adalah kejenuhan dalam belajar. Seperti kita tahu bahwa belajar di rumah dan mengharuskan kita untuk tetap di rumah itu membuat sangat jenuh dan bosan. Disadari bahwa pandemi COVID-19 memang telah mengubah tatanan hidup manusia di segala aspek kehidupan, tak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Di masa COVID-19, pola pembelajaran konvensional telah diubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Tentunya hal ini memacu guru, siswa, dan juga orang tua agar tidak gagap teknologi, melainkan bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga pembelajaran pun bisa tetap efektif. Kita juga berharap semoga pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa belajar sebagaimana mestinya dengan interaksi antara guru dan murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Silakan panelis yang terakhir, Mas Trinaldi Rido. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan argumen tentang dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada jutaan pelajar, tidak terkecuali di Indonesia. Gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholder pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Pandemi COVID-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan bumi terganggu tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas termasuk Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba. Pemerintah di belahan bumi manapun termasuk Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit untuk menutup sekolah, mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertama adalah dampak jangka pendek yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familiar melakukan
melakukan khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Demikian juga dengan problem psikologi anak-anak peserta didik yang terbiasa belajar bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Dampak COVID-19 pada proses belajar di sekolah. Yang pertama adalah keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Yang terakhir adalah langkah strategis dan solusi bagi dunia pendidikan Indonesia. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholder harus bahu-membahu berbuat. Kondisi ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya operasional di lapangan. Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan adalah 1. Pemerintah. Pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refokus kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. 2. Orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru sekolah perlu hadir door-to-door di semua peserta didik. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikannya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik mental, sikap, dan pengetahuan anak-anaknya. 3. Guru. 4. Ke sekolah. 5. Kesimpulan. Kebijakan belajar di rumah pada institusi pendidikan jelas menyebabkan gangguan besar seperti pembelajaran siswa, gangguan dalam penilaian, pembatalan penilaian, peluang mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikan, pembatalan penilaian publikasi untuk kualifikasi dalam seleksi pekerjaan. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Jundi. Baik, terima kasih Mas Trinaldi. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyampaikan kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah membawa kita semua ke dalam situasi yang belum pernah kita jalani. Segala kehidupan sehari-hari harus kita lakukan dengan jarak, tak terkecuali dengan kegiatan pelaksanaan pendidikan. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusi dalam rangka menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah situasi darurat pandemi. Berkaca pada esensinya, pembelajaran jarak jauh sejatinya dapat dikembangkan menjadi model pendidikan yang lebih merata dan dapat dijangkau oleh banyak pihak. Hasil survei yang dapat dari penelitian berikut menyatakan bahwa kondisi aksesibilitas maupun fasilitas yang sudah dimiliki oleh pengajar maupun siswa dirasakan sudah mencukupi dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Para pelajar pun juga menikmati fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh pembelajaran jarak jauh. Kendati demikian, model berikut memerlukan pengembangan dalam hal praktisi, pelaksanaan, pembelajaran jarak jauh, dan juga pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang lebih merata kembali kepada pengajar maupun pelajar dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, sinergi antara pelajar, pengajar, institusi pendidikan, dan juga pemerintah sangat dibutuhkan guna mengembangkan metode berikut. Dalam rangka mencapai salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan berikut, yakni pendidikan yang dapat diakses oleh siapa saja. Demikian diskusi panel kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi